Tunggu dulu, sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Seorang entrepreneur adalah seorang yang kreatif, mengubah yang awalnya dianggap tidak berharga menjadi sesuatu yang berguna. Masih di I'm Possible, Inspirasi Ciputra di Entrepreneur. Dari Impossible jadi I'm Possible. Oke, Pak Ci, dari tadi saya penasaran nih. Telur Columbus itu maksudnya apa, Pak Ci? Beginilah. Telur Columbus itu punya rahasia. Punya rahasia bagaimana kita tanpa alat-alat bisa mendirikan telur. Nah, ini saya seperti tukang sulap. Bawa telur. Oh. Pada 525 tahun yang lalu, itu Eropa dikuasai lautan oleh bangsa Spanyol 525 tahun yang lalu. Bangsa Spanyol itu sudah datang ke sampai Asia. Tapi Columbus, dia seorang entrepreneur. Dia mengatakan, kenapa kita hanya ke arah timur? Kenapa kita hanya menyusur pantai? Mungkin di bagian barat ada pulau yang lain. Ada pulau yang lain. Jadi dia minta armada, dia pimpin dari Raja Spanyol, dia pimpin menuju ke barat. Wah, dia menemukan benua Amerika. Dia ke selatan. Dia pulang ke Spanyol. Dia lapor, saya sudah menemukan benua yang baru. Wah, raja senang, semua senang. Ingin memberikan dia hadiah. Iya. Bikin upacara pemberian hadiah. Waktu tiba giliran memberikan acara, dia mengatakan, dia bilang, ini ada telur. Saudara-saudara, siapa yang tidak setuju dengan saya ingin katakan, siapa bisa memberikan telur ini tanpa alat? Telur ini bisa berdiri. Nah, semua terperangah. Iya. Semua diam. Nah, saya bisa dirikan. Terus dia ambil telur ini tanpa alat. Dia ketuk saja. Ya, ketuk. Lantas berdiri. Wah. Semua diam. Saya bikin analisa. Telur ini kalau diketuk ini bagian kecil, ini bagian besar. Iya. Kalau diketuk ini, belum. Keluar. Iya. Pecah. Kenapa? Ini tidak pecah, ini pecah. Anda lihat telur ini. Ini analisa saya sendiri. Ternyata bagian bawah ini yang bulat, ini yang runcing. Supaya di kandungan ayam tersebut, yang kecil itu keluar selalu, ini sengaja ada kulit ari dalam, ada udara. Sehingga telur selalu begini. Selalu begini telur. Oke. Nah, itu jadi ada sebabnya. Ayam pun bisa menghasilkan telur sehingga telur itu tetap di atas. Kalau manusia tentu harus bisa juga. Jadi di perusahaan kami selalu kami katakan tiap proyek itu mesti ada telur Columbus. Dan ini saya praktekkan pada waktu saya turun dari Bandung ketemu Gubernur Sumarno sampai dibawa kepada Bung Karno. Saya bilang, Pak Marno, Bapak perlu meremajakan kota Jakarta. Dan saya sebagai arsitek, saya bisa membantu Bapak meremajakan kota Jakarta. Dia tertarik. Begitu, saya bisa bikin satu proyek proposal, nanti Bapak lihat dulu. Saya langsung bikin proyek proposal dengan maket dan feasibility study 3 kali 4 meter. Wah, dia terkejut. Wah, dia kira saya membangun ruko yang lama. Saya bilang bongkar seluruhnya menjadi mall. Itu mall pertama di Indonesia. Wah, dia terkejut.
kalau begitu saya mau bawa kamu ke Bung Karno, presiden kita. Wah, itu yang saya tunggu-tunggu. Itu juga saya pakai waktu Ancol. Iya. Saya datang sama Gubernur Ali Sadikin. Saya ingin membangun Disneyland di Ancol. Hah? Disneyland? Iya. Kamu sanggup? Sanggup. Serahkan saya Ancol. Ya, serahkan Ancol. Demikian juga saya membangun ke Vietnam. Juga, yes. Juga saya bilang, Vietnam baru free economy. Dulu kan komunis, sekarang free economy. Vietnam perlu satu kota yang baru untuk menampung penampang penghuni. Sehingga sekarang proyek luar negeri yang terbesar di Hanoi adalah dari kami. Ada dari Ciputra. Ya, itu. Banyak pembelajaran dari telur yang Pak Ci bawa, telur Columbus. Pertama saya belajar bahwa ternyata banyak orang selalu bilang, nggak mungkin, nggak bisa. Sampai seseorang menunjukkan caranya, baru akhirnya, oh iya saya juga bisa. Betul. Ya, jadi seperti itu. Dan yang kedua bahwa sebenarnya research dan penelitian dan pemikiran itu juga sangat penting ya Pak Ci. Jadi luar biasa. Tapi Pak Ci, kita semua tahu sebagai pengusaha, itu pasti ada masalahnya, pasti ada pasang surutnya, pasti ada kesulitannya. Dan untuk menjadi seorang entrepreneur pasti kita juga tidak boleh, harus sudah, it comes with a package. Ya, jadi datang juga bersama dengan kesulitan-kesulitan tersebut. Ada masa-masa tersulit yang pernah dilalui oleh Pak Ci dan juga keluarga, yaitu Krismon tahun 1998. Seburuk apakah situasi pada saat itu dan bagaimana cara Pak Ci bisa bangkit di saat Krismon? Pertama, untuk bangkit itu kembali ke Tuhan. Kepada iman kita, minta petunjuk, minta bimbingan, minta tuntunan. Nah, saya bersyukur kita mempunyai dasar integritas tersebut, maka kita dapat mengatasi. Inilah anak-anak saya, mereka bersatu dengan kami semua. Kadang-kadang saya sudah loyo, tapi mereka tenaga muda berusaha bangkit. Nah, coba tanya, Meriana tanya kepada anak saya, bagaimana caranya kita mengatasi dahulu. Kita dengarkan dari generasi kedua ya, dari Pak Ciputra ya. Kalau gitu di sini ada Pak Harun dan juga Pak Budi, mungkin dari Pak Harun dulu. Ketika krisis datang, itu rasanya semuanya mau runtuh. Nah, ketika disitulah kami semua bisa bersatu untuk menghadapi masalah tersebut. Yang paling penting menurut saya adalah bahwa petunjuk dari Pak Ci bahwa semua harus diselesaikan dengan baik, dengan penuh integritas. Nah, itu memudahkan pekerjaan kami. Karena berarti kami tidak perlu, ketika kami menghadapi kreditur, tidak perlu kami membuat sesuatu yang dibuat-buat. Semuanya apa yang salah, apa yang tidak dapat kami lakukan, kami beritahukan. Dengan penuh kejujuran. Sehingga saya kira itu juga yang membuat kami sekarang bisa berkembang lagi dan maju lagi. Karena dipercaya oleh masyarakat, dipercaya oleh konsumen kita, oleh banker kita, oleh kontraktor kita, oleh supplier kita. Itulah yang membuat kita menjadi lebih mudah sekarang ini. Iya. Ada yang berubah dari Pak Ci sejak Krismon 98, katanya jadi lebih sabar. Apakah benar? Mungkin kita tanya dari Pak Budi. Apakah benar Pak Ci jadi lebih sabar? Kalau sabar saya rasa dari dulu sebetulnya sudah sabar. Cuma untuk hal-hal tertentu barangkali level kesabaran kita berbeda dengan level kesabaran Pak Ci. Oke. Nah, sekarang ini ngomong-ngomong tentang generasi ketiga nih Pak Ci. Banyak orang yang mengatakan kalau bisnis keluarga itu katanya generasi pertama yang membangun, generasi kedua yang menikmati, generasi ketiga yang menghancurkan. Katanya ya. Nah, sekarang gimana nih caranya Pak Ci bisa memastikan bahwa ini tidak terjadi di Ciputra Group? Simak rahasianya setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di I'm Possible Inspirasi Ciputra. Dari Impossible jadi I'm Possible. Banyak orang bilang
generasi pertama yang membangun, generasi kedua yang menikmati, generasi tiga yang menghancurkan. Nah, bagaimana nih Pak Ci memastikan ini tidak terjadi di Ciputra Group? Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,